Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita, senior kita, Al-Ustaz Abu Hurairah yang alhamdulillah telah mengundang kami ke masjid besar di Al-Kaibal gini. Ya, ya. Jadi kemarin ceritanya tu, anak ni ditelepon oleh Ustaz Abu Hurairah, katanya minta tolong bantu ngisi manasik. Telah kita di Sekayu. Ya kalau kata Melembang ni, kalau kata guru tu perintah murid ni nurul baik. Sampai nama atok. Jadi kami terima kasih Ustaz kepercayaan dengan saya selaku salah satu tim leader, tour leader perwakilan Sabatur. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir untuk sama-sama mengikuti manasik umroh yang diselenggarakan oleh Sabatur. Kebetulan Ustaz Abu Hurairah ini salah satu leader di travel umroh Sabatur. Alhamdulillah Sabatur ini salah satu travel umroh yang terbesar di Sumatera Selatan. Jadi kurang lebih sudah memberangkatkan di tahun ini 8.000 kurang lebih dan akan bertambah terus. Dan itu kita bisa laksanakan karena apa? Karena kepercayaan yang kita berikan itu dan juga kepercayaan yang diberikan oleh para jemaah untuk kami melayani para jemaah untuk menyelenggarakan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya kalau biasa dipanggil orang Cik Jun lah kan. Tapi ada panggil Junaidi, Ustaz Junaidi terserah apa-apa kata mana. Intinya kaget bersama-sama dengan Ustaz Abu Hurairah dengan 6 tim leader lainnya, kita kira-kira 6 grup agak insya-Allah. Itu kaget berangkat sama-sama dari Palembang, kaget kita singgah di Jakarta, lalu kita lanjut ke terbang ke Madinah, naik tadi pesawat Batik Air. Untuk menyingkat waktu ya kita langsung baik. Kata pointer ni tadi. Pointer kata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini namanya umroh ni sebenarnya tamu Allah, duyufullah. Jadi kita makanya itu selamat datang para tamu-tamu Allah, kan kita jadi tamu Allah di sana. Jadi memang kita yang namanya tamu diistimewakan, tapi di samping itu juga sebagai tamu ya kita juga mempersiapkan diri kita zahir dan batin untuk menyelenggarakan ibadah umroh ini. Nah, Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan sekali lewat oleh Ustaz Abu Hurairah bahwa kita akan menunaikan ibadah umroh ini naik maskapai, naik pesawat, tidak pakai kapal terbang, tidak pakai kapal laut, kayaknya kita jadi naik pesawat, alhamdulillah naik Lion. Kita kerjasama naik Lion, tapi pakai pesawatnya Batik Air insyaAllah. Mungkin kalaupun pakai embel-embelnya itu Lion, tetap itu pesawat Batik, beda dia biasanya. Kita umrohnya 13 hari ya, mampir dulu ke Jakarta. Nah Bapak Ibu, untuk umroh ini kan ibadah ni sama ibadah, baik kita ibadah sehari-hari nak solat maupun yang lain yang kita lakukan sehari itu betul persiapan, apalagi ibadah umroh. Di antara persiapan ibadah umroh ini ada pertama persiapan fisik. Fisik itu ni nak kita siapkan. Karena sebagian daripada aktivitas ibadah umroh yang kita laksanakan itu akan memerlukan ibadah fisik. Kita tawaf, kita sa'i, itu nak berjalan kalau itu, ya. Kalau yang sehat, gitu. Nah itu jadi memang kita memang dilatih untuk nak mempersiapkan fisik kita. Ya. Mungkin dari sekarang mulailah Bapak Ibu sekalian, mulai galak-galak jalan pagi-pagi, ya. Apa yang galak olahraga lari, jogging apa. Kalau saya udah 2 bulan 3 bulan dah siap benar pagi jogging supaya apa kan? Lumayan menguras energi gitu di sana itu. Memang kalau mau ngomong kalau kita ibadah umroh sana semangat cuma pas kita semangat, cuma fisik kita tidak terlatih, selama kita di Palembang tidak terlatih, mungkin di sana segar, pas balik tersu biasa. Karena kita bakso istilahnya. Tapi tetap baik selain pertolongan Allah tu ada kan. Yang kedua ruhiyah, secara ruh kita siap ke batin gitu. Bahwa kita ni akan melaksanakan ibadah. Jadi kita mulai membersihkan diri, banyak solat taubat, memperbanyak ibadah yang selama ni yang
apa tu, solatnya wajib banyak solat sunat, yang biasa lu pernah tahajud, macam-macam lah. Karena di sana aja aktivitas sehari-hari kita ya itu diisi dengan ibadah, bukan nak jalan-jalan. Memang ada jalan-jalannya tu, cuma maksud aku tu inti daripada umroh itu ibadah ya. Itu. Yang ketiga adalah pikiran kita ni harus kita siap ke wah kita ni secara pikir berfokus kita ni aku nak umroh segala macam. Jadi memang tiga hal ini saling berkaitan ya. Jadi tak terlepas satu sama lain. Nah, jadi persiapan ibadah umroh itu kan spiritual, mental tadi, kondisi fisik ya. Kalau bapak ibu nak general check up boleh diaturi ya. Ada nak olahraga, vaksin misalnya. Vaksin sudah vaksin kalau ni? Terutama yang ketiga ya, boosternya dah. Ya, ya. Kalau belum kayak koordinasi ya dengan ustaz ya. Terus pemahaman ilmu. Nah, ini pemahaman ilmu ini kan kita ni ibadahnya ada ilmunya ya, supaya tak sia-sia. Makanya kita ada kelam manasik umroh ini. Kaki ada buku petunjuknya ada. Ini ada yang sudah pernah umroh ada sebelumnya? Belum galau-galau? Ayo tak apa-apa, cuma santai ya. Ada tuh bersihkan diri dan hati kita dari perbuatan dosa. Jadi kita perbanyak istighfar, salat taubat ya. Jadi kita muhasabah diri kita, pikir, menyesali apa yang kita buat dosa-dosa, dan persiapan material. Jadi mau tak mau selama melaksanakan ibadah umrah kita harus mempersiapkan material gitu. Karena umrah ini bukan ibadah yang ujung-ujung datang ya. Kita ngomong nak beli ada biaya dikeluarkan untuk melaksanakan umrah ini. Baik itu biaya bersumber dari kita sendiri atau uang yang mengumroh ke kita. Bisa kita uang tua diumroh oleh anak ya, atau diumroh ke uang kawan terdekat. Ada yang tidak tahu, tidak kenal, tiba-tiba dapat hadiah umroh. Namanya tadi dapat panggilan Allah. Jadi memang ini umroh ini ya, bukan sekedar materi, tapi memanglah panggilan gitu. Kadang-kadang orang tak tahu, cuma pengen nak umroh, dia kata buntu. Hitung-hitung kalau 10 tahun lagi baca umroh kalau. Ternyata tiba-tiba kan ada orang yang nak jingok uang, dia rajin. Caknya bapak ni rajin ke masjid. Terus aku umroh ke baik. Ada kan kejadian itu. Nah, jadi baik-baik panggilan. Berapa banyak uang yang di dunia ini yang punya harta kaya raya tapi tak tergerak pikirannya untuk melaksanakan umroh. Jadi arti umroh secara etimologi itu bermakna meramaikan. Jadi ada secara terminologi bermakna mengunjungi atau ziarah ke Baitullah untuk meramaikannya dengan ibadah sesuai aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi menurut syarak ya, hukum ya, berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian ibadah ihram di miqat, tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, jadi ini rangkaian yang kita laksanakan secara tertib. Nah, jadi ada hadis Nabi sangat tidak disarankan untuk berpergian kecuali ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid ini Masjid Nabawi. Artinya apa? Besarnya anjuran daripada Rasulullah SAW untuk kita mengunjungi tempat-tempat yang penuh barakah ini. Ya. Jadi kata misalnya sayang menghabiskan duit cuma nak liburan ke mana, tak apa-apa, misalnya pengen nak ke Bali, pengen nak balik mana ke Singapura, apa-apa Tapi lebih utama ke sini karena ini ibadah. Kita nak ke Makkah, Madinah, ke Aqsa, karena dapat ganjaran lebih itu daripada perbuatan kita tadi, amal ibadah kita. Ini memang landasan umroh ni ada 3 macam ada dari surat Al-Imran 97, Al-Baqarah 96 dan Al-Hajj 27. Memang menganjur ke kita ni Jadi dan sungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, maka lebih tamak orang musyrik. Maka masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun dari mereka, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawadu ahaduhum law yu'ammar alfasanah wa ma huwa bimuzazihi minal adzab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun itu. Jadi memang ini dasar-dasar daripada kita, landasan kita ini kan manakan ibadah umrah Ada lagi di surah Al-Hajj ni, wa adzin fil nasi fil haji ya'tuka rijal ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq Dan serukanlah kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang ke rumah Tuhan Baitullah dengan berjalan kaki. Ada yang berjalan kaki, ada yang menunggangi
berjenis-jenis unta kurus yang datang berbagai jalan yang jauh. Kalau kita kan naik pesawat gitu. Jadi ada lagi fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makom Ibrahim. Jadi barang siapa melaksanakannya ya, maka ini akan menjadi pahala dan kewajiban ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau ibadah umroh ini memang bagi wong yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, ada kemampuan tadi ya, baik dia secara fisik maupun secara materi ya. Jadi kalau tidak ada kemampuan ya tidak ada ini, tidak ada apa? Ya tidak bisa berarti itu kan. Next. Agak terang boy. Ya keparaan tadi mungkin. Jadi hukum menunaikan ibadah umrah pertama hukumnya wajib jika melakukan umrah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita ni kan umrah ni macam-macam Kalau kita pergi haji kan umrah ada kan. Nah itu wajib hukumnya ya. Itu dan juga karena melaksanakan nazar. Misal kita ni ada hajat. Nazar aku ni kalau ada hajat aku ni dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku nak berumrah. Itu wajib jatuhnya lah bernazar. Makanya kalau maaf ngomong ini kalau bernazar tu hati-hati ni, jangan sampai maksud kelewat memberat ke kita. Kita lah bernazar tak terlaku. Bahaya. Okay? Ada kafaratnya biasanya kita tu. Dan yang kedua adalah hukumnya sunnah, iaitu jika melakukan ibadah umrah selain ibadah haji. Jadi sunnah kapan baik kita nak pengen itu nak umrah bisa kita lakukan Ada lagi nak umrah Ramadan, tapi itu lebih utama lagi karena pahalanya bagaikan melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama Rasulullah. Nah ya. Lah kurang pula. Ya okey. Syarat umrah. Pas Pak? Bu, pas. Syarat umrah pertama baik pertama Islam ya orang Islam, tak mungkin kalau orang ini luar Islam Yang kedua balik lah dewasa. Yang ketiga berakal sehat, merdeka dan mampu. Jadi 3 syarat ini harus 5 syarat ini harus terpenuhi. Tak baca tidak Kalau dia umrah mampu berakal sehat gila mana baca? Atau dia bukan orang Islam mana boleh? Jadi memang ini syarat kalau tidak dia ya tidak berlaku jadi ibadah umrah kita. Next. Nah, wajib umrah adalah amalan yang harus dilaksanakan dalam ibadah umrah dan apabila tidak dilaksanakan atau tertinggal dapat diganti dengan dam dan umrahnya sah. Dam tu denda gitu ni. Jadi kalau ada kita melanggar ada larang-larang umrah kita kena dam. Nah, terus kita wajib niat ihram di miqat. Jadi kalau nama niat Bapak Ibu sekalian itu di dalam hati ya. Macam kita solat kan, kalau kita mazhab Syafi'i ini nak usolli fardhul maghribi ala darwati seperti ada nilai ta'ala misalnya itu kan, itu cuma istiqlal itu sunnah karena lafaz itu membantu mengkondisikan hati. Tapi yang wajib itu di dalam hati. Dalam hati aku berkalam dan berkata usolli fardhul maghribi ala darwati seperti ada nilai ta'ala, atau sengaja aku solat pada maghrib 3 rakaat menghadap kepada Allah Taala. Nah sekarang ini kita kan niat sengaja aku melaksanakan umrah itu kan, tapi dalam hati. Kalau misalnya aku nak kulapas ke dulu tak? Diaturi, tidak apa-apa. Tapi ingat yang wajib ingat itu dalam hati. Kalau tak diniat ke dalam hati, dilapas ke di mulut, maka tak sah. Sunnah umrah yang ketiga, meninggalkan larangan selama ihram. Jadi ada larangan-larangan ihram. Jadi kita selama ihram itu melaksanakan umrah itu kita tak boleh melakukan larangan-larangan ihram karena akan bisa mengurangi pahala, bahkan dia bisa membatalkan kalau dia tidak diganti dengan dam tadi. Terus sunnah umrah yang pertama kita sebelum umrah tu mandi ihram. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sebelum nak ihram tu mandilah wangi-wangi nak mana siap-siap nak bebersih, nak ada membuang kotoran, silakan Lalu kita berpakaian warna putih terus makin wangi-wangian sebelum ihram, solat sunat sebelum ihram. Nah, kaji ada solat sunat sebelum ihram waktu kita di Bir Ali tu kan. Terus membaca talbiyah dan solat sunat tawaf Ya, kaji. Solat sunat tawaf ketika kita sudah melaksanakan tawaf 7 kali, ada solat sunat di depan makam Ibrahim. Next. Kalau ada yang nak ditanya dia turi. Kalau macam kurang jelas tak? Rukun
Rukun umroh. Nah, ini sekarang rukun umroh. Rukun umroh adalah amalan yang harus dilaksanakan dalam ibadah umroh. Dan apabila tidak dilaksanakan atau tertinggal, maka umrohnya tidak sah. Kita catat lagi, maka umrohnya tidak sah, tidak sah. Serta tidak dapat diganti atau ditebus dengan dam, puasa, fidyah, atau diwakilkan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan dilakukan secara tertib. Ihram adalah keadaan seorang yang telah berniat untuk melaksanakan umroh, ya. Jadi dia tu begitu niat umroh tu haram, ada yang apa yang diharamkan dilakukan selama melakukan umroh tu. Terus kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf itu ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. Nah, 7 kali dalam selama umroh. Terus sa'i. Nah, sa'i itu salah satu rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki menuju Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kita laksanakan tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Sedikitnya kalau kita mazhab Syafi'i ini 3 helai rambut. Tapi kaki lebih utama lagi, kalau nak botak lebih botak, pacak dibotaki, itu. Lalu tertib menjalankan umrah, tertib tersusun. Artinya apa? Ini ada urutannya. Jangan bolak-balik. Aku habis ihram, aku nak sa'i dulu, dah sah. Ada dia urutannya, habis ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Jangan dibolak-balik ke. Amal kita sembahyang, aku nak rukuk dulu, baru aku nak sujud dulu baru rukuk. Baca. Itu jadi memang kalau rukun itu wajib hukumnya. Ya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ibadah umroh ni banyak ni yang kita ni berbondong-bondong selain ibadah haji. Pertama memang ibadah umroh ni ibaratnya serasa kita berhaji, saya rasa. Pak memang zaman sekarang ni sulit kita nak haji ni. Misal naftar sekarang mungkin 20 tahun lagi baca naftar kalau panjang umur. Nah, jadi sebagai hiburannya kita ni pengen nak rindu melihat tanah suci, kita umroh. Nah, tapi di balik itu semua ada keistimewaan daripada ibadah umroh. Yang pertama yaitu ibadah umroh ni yang satu kepada umur berikutnya adalah kafarah, penghapus dosa. Jadi kita misal Bapak Ibu yang sudah beberapa kali umroh, aku umroh tahun 2021. Kaget aku umroh lagi 2022. Nah, di antara umroh itu tuh terhapus dosanya. Itu istimewanya tuh. Jadi apalagi dia misalnya pacak setahun 2-3 kali misal ada rezeki. Cuma kalau pacak ngajak wong masa itu daripada dekat lebih besar lagi faedah. Umroh wong tu besar lagi. Terus haji dan umroh adalah jihad bagi para wanita dan orang yang lemah. Memang kan wanita ni, kaum wanita ni kan tak wajib jihad. Yang anak-anak yang bapak-bapak ni, yang laki-laki yang kuat ini kan, kalau ibu-ibu kan yang wajib itu sebenarnya kalau apalagi lah berumah tangga patuh dengan suami tu lah sebenarnya kan. Nah, itu. Jadi ini jihad, mengganti jihad bagi para wanita dan orang yang lemah. Terus jamaah umroh ada tamu Allah Subhanahu wa taala yang doanya dikabulkan. Yang namanya tamu kan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita di sana kaki perbanyak doa sekalian. Siapkan aku nak belajar doa ini. Saya kita selama ni doa sapu jagat bae Rabbana atina fid dunya. Coba belajar doa lain sebelum berangkat ini. Jangan dari sana baru nak belajar. Pening kaget apa dia tu kan. Jadi memang dari saat inilah coba kita bersiap. Nak bertanya, tidak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia, Bu. Ya Allah, aku pengen anak aku ni jadi anak yang soleh. Jadilah. Tak usah nak Rabbi habli minas solihin. Itu lebih bagus. Mendak baca bahasa Indonesia baik tak apa. Wafat dalam menjalankan ibadah umrah pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi orang yang wafat kan pahalanya tak berhenti. Dicatat. Terus ibadah umrah bisa menghilangkan kefakiran. Nah, jadi memang ini satu semangat di Allah unjuk ganjaran. Kalau kita umrah Allah langsung ganti rezekinya. Jadi yang takut khawatir, balik cepatnya itu. Jadi jangan bagi aku umrah lagi buntu dah. Belum ada ceritanya tu. Malah Allah lipat lagi pacak diganti Allah Subhanahu wa taala. Lalu pahala 1 kali umrah dengan solat 2 rakaat di Masjid Quba. Nah, ini kalau kita solat sunat di Masjid Quba itu bagaikan kita melaksanakan solat umrah. Jadi kalau ke Quba jangan lupa solat sunat di situ. Kan di situ ada belanja-belanja apa kayak dulu solat sunat dulu. Nah, selama umrah bisa mendapatkan pahala solat sangat luar biasa hingga 100.000 kali kan. Keistimewaan daripada beribadah di Masjidil Haram Mekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali, Bu. Jadi kita begawe ibadah di sini dibanding ke sana jauh.
Jadi sayang mensano cuma nak tidur di hotel. Ai bintang 5 ni hotel. Nak tidur kapan lagi? Laju tidur be. Mentang-mentang hotel bintang 5 ni, misal kan. Di sana kita tu nak ibadah, ya. Fadilah Ramadan adalah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu apa tu kan? Rasulullah ni kan pergi haji sekali tu kan ya. Jadi tak seluruh sahabat yang bisa menyertai beliau itu kan, istilahnya tu bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi mana kan sedih kan apa tak bisa. Tenang kata Rasulullah. Kalau kamu melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan sama baik melaksanakan haji dan umrah bersamaku. Jadi makanya orang tu ada paket kita ni haji umrah Ramadan berlomba-lomba ambil itulah fadilah itu. Bagaikan kan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama Rasulullah. Istimewa kan? Terus bisa melakukan badal umrah bagi keluarga. Jadi kalau bapak ibu misalnya sudah melaksanakan umrah wajib yang pertama ini yang kedua ni kan sunnah aku ni misalnya suami nak katik lagi aku nak umrah ke suami atau anak atau ibu orang tua bapak ibu dulu dia turi. Misalnya aku tak kuawa misalnya kan. Tak kuawa ni tahu kan tak kuawa? Tak kuat aku minta tolong ke ustaz, tak tolong di umrah ke, di badal ke. Dia turi cuma ada ini biasanya kita ganti biaya itu atau kesepakatan itu Jadi baca nak berkali-kali bu asal ini. Kadang-kadang kita 4-5 kali kan. Kalau waktu misalnya umrah 13. Nah ini agak banyak kita 13 hari. Biasa kalau kami ustaz ni galak ngolok ke biasanya. Baik kita nak badal umrah. Baik kan melok. Cuma sokongan ongkos. Karena kalau yang di atas 2 kali, umrah 2 kali kita tanggung kan berapa? Yang ketiga 4 5 misal 3 pacak, 3 atau 4 ya sokongan. Siapa nak nanggungnya, mari ustaz nanggung. Ayo. Ya pacak dia juga misalnya cuma sepakat itu kan. Oh siapa misalnya. Kalau anak yang mawak biasanya itu. Ustaz Abdul Rahim itu juga ada. Yang ke-10 bisa memperoleh pahala umrah berkali-kali. Nah tadi yang kau ngomong tadi Oke next. Persiapan umrah pertama kita mandi sunnah dengan niat untuk ihram Biasa kalau mandi ni bu, kalau pacak di hotel tu lebih siap. Kalau TL tu lah, tolong bapak ibu mandi lah kalau habis itu kan arba mandi. Memang kadang-kadang bisa kita mandi di tempat mikot itu cuma untuk terutama bapak-bapak kita ihramnya hati-hati minta maaf kan ihram itu kan kalau waktu muka tu melebak berkibar Nah kita toilet ini kan belum tentu ukurannya besar Nah kita tak tahu sebelum kita ni maki beristinja ni cak mana apa kemap najisnya tu mercik ke dinding-dinding itu jadi kita air ihram kita terkena tak ada sah kita nak dijaga bersih apa tu kan ihram itu. Jadi hati-hati masalah itu. Misalnya mak ngomong tu kita nak umrah tadi tu kalau pacak siramnya dulu nah itu kan banyak banyak tu. Bersihkan dulu. Dinding tu baru gantung ke. Hati-hati Kita kan tak tahu wong ni standar wong ni kebersihannya beda-beda. Jadi cak itu. Nah, baru kita bisa nak bergantung apa nak pakaian itu. Lepas tu berwuduk Jadi memang umrah ni tak baca lepas wuduk terutama lagi pas tawaf Nah, kenakan kain ihram, awas kena wangi-wangian. Jadi kalau kita lah sudah ihram itu, sudah niat itu tak boleh punya wangi. Terus salat sunat ihram 2 rakaat di miqat. Lalu misal kita kaget di Madinah di Bir Ali Nah, kita salat sunat di situ kaget lalu kita melaksanakan niat umrah. Biasanya niat umrah ni kaget dibimbing oleh mutawif Jadi kaget ada 2 bu, mutawif dengan TL. Kayak kami ni TL yang di Mekah itu yang nunggu di sana mutawif. Yang ibaratnya tu yang di sana yang mimpinya tu Cuma kami ngiring terus. Kadang ngacak kalau aku ni malah nak di belakang pula dah galak di depan. Galak ibaratnya ada yang anak ayam itu yang lepas ibaratnya. Nah, jadi kita nyagu gawang belakang ni kaget lah ni. Ladasan muter, keladasan dia misare rombongan bak seringnya buat terjadi. Jadi biasanya kalau kami yang TL Indonesia ni sepakat Ustaz nak di depan atau kami nak nak kami yang di depan. Ustaz ada yang depan ada yang belakang. Jangan depan kalau pas pergi tinggal 3 mana itu Lalu kita membaca talbiyah sampai Masjidil Haram Jadi labbaik Allahumma labbaik itu nak dibaca itu selama kita perjalanan itu. Terus nah tahapan-tahapan umrah pertama berangkat menuju miqat dari hotel berpakaian berniat ihram di miqat, melaksanakan solat sunat ihram 2 rakaat jika memungkinkan. Sebenarnya kalau pacak jangan tidak.
Baca yang apa maki kereta cepat ini kan tak baca, maki solat sunat kan. Itu berniat baik di situ dia. Berdepi semua dia. Cuma dia baca solat sunat dia kekurangannya itu memang layar tu, cuma dia tak baca solat sunat itu. Melafazkan niat umrah agak biasanya dibimbing oleh TL dia mengetahui teruskan perjalanan ke Mekah dengan membaca talbiyah sebanyak-banyaknya dan mematuhi larangan saat ihram lalu melakukan tawaf sepanjang 7 putaran, melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dan tahallul. Ini istilahnya ada tak yang masih bingung, Bu? Rasanya insya-Allah mulai akrab yang namanya tawaf ya mulai akrab ya sa'i Kaget kita latih ya. Tahallul gunting rambut. Next. Nah, ini ada cara mengenakan umroh. Jadi memang cara menggunakan umroh ini macam-macam Bapak Ibu sekalian tekniknya. Intinya kita pakai cara mengerjakan umroh ini kan apa? Cara mengerjakan umroh ini kan mengerjakan umroh ini kan ada tahapan Jadi memang tak boleh kita nyeleneh kata ustaz apa? Abu Hurairah tadi tak semangat macam Pancasila je. Pancasila. Tapi tegur, ada memang yang utama ke yang benar-benar yang disunahkan oleh Rasulullah kita gawe ke Jadi ada tahapan ini seperti yang aku jelaskan tadi, ini gambaran denahnya tu istilah itu, tahapan-tahapan yang kita lakukan sebagaimana aku jelaskan tadi. Ya, next. Jadi mikot Bapak sekalian secara harfiah berarti batas, yaitu garis demarkasi atau garis batas antara boleh atau tidak yang dilakukan selama melaksanakan ibadah umroh Jadi perintah mulai atau berhenti, yaitu kapan mulai melapaskan niat umroh dan masuk melintasi batas antara tanah biasa dengan tanah suci. Jadi sewaktu memasuki tanah suci itu semua jemaah harus berpakaian ihram kalau sudah masuk itu dan mengetuk pintu perbatasan dijaga oleh penghuni surga. Ketuk pintu atau salam itulah yang diucapkan talbiyah dan dalam keadaan berpakai ihram Jadi mikot yang dimulai dengan pakaian ihram harus dilakukan sebelum melintasi batas yang dimaksud. Sebelum terlewat, ini ngulang lagi, mundur lagi. Mikot dibedakan atas 2 macam, yaitu mikot zamani, yaitu yang terbatas oleh waktu, dan mikot makani yang terbatas letak oleh tanah. Next. Nah, kalau mikot zaman ini ini kan ini kalau hubungannya itu biasanya dengan ibadah haji Jadi memang ada waktunya Kita kan umroh ini kan kalau umroh haji ini kan kurang lebih 2 bulanan lah lebih 6 bulanan. Nah, itu selama itulah kita batasannya itu sampai rangkaian sampai selesai Nah, sementara mikot next makani ini bebas nak di mana itu. Jadi ada berapa ikut tempat mikot pertama Bira Ali atau disebut dengan Zulhulaifah letaknya sekitar 12 kilo dari Madinah. Jadi kaget kita dari hotel Bapak sekalian kita menuju ke Bir Ali ni ketika di Madinah Nah, siap situlah kita mengambil mikot jadi kita ada. Lalu ada lagi yang namanya Al-Juhfa itu suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah sekitar 187 km dari Mekah. Merupakan mikot bagi jemaah yang datang dari arah Syam dari negeri Syam Suriah Mesir, Maroko atau yang searah dengan itu. Setelah hilangnya ciri-ciri Al-Juhfa, mikot ini diganti dengan mikot lainnya yaitu Rabik yang berjarak dengan 204 km dari Mekah. Yang ketiga Yalamlam, sebuah bukit di sebelah selatan 54 km dari Mekah, merupakan mikot bagi jemaah yang datang dari arah Yaman dan Asia. Seperti kita tu itu Kalau yang itu Yalamlam itu kalau orang haji kalau itu. Itu tapi kita kaget kan kita ke Madinah dulu Jadi kita ambil yang di Bin Ali. Lalu Qarnul Manazil sebuah bukit di sebelah timur 94 km dari Mekah. Lalu Zatu Irkin tempat mikot yang terletak di antara sebelah utara Mekah jarak 94 km dari Mekah. Jadi yang berasal dari jemaah dari Irak dan yang searah. Next. Nah, ini buat peta yang kira-kira tak salah bila kaget mana di mana saya jadi bingung yang mana utara selatan pening gitu lah. Kaget melok biar Ustaz. Mana kita ngambil lihat aja gitu. Nah, okey. Nah, ihram adalah keadaan seorang yang telah berniat untuk melaksanakan umroh. Niat Jadi ihram Terus cara memakai
ihram ni ada kan biasa apa ni? Jadi ada yang biasa tertutup, kalau ada yang itibak itu turun apa? Turun bahu sebelah kanan ni ya, itu agak ketika dia melaksanakan apa? Tawaf agak kita praktik ke agak. Ini teorinya dulu, agak pas kita setelah nyampe ke teori ini baru kita praktek ya, terutama bapak-bapak yang untuk maki ihram jangan sampai agak terlepas kacau ni. Next. Mulai mikot di Masjid Bir Ali Zulhulaifah. Nah, kita setelah dari Madinah hotel kita mikot salat satu masjid, salat sunat ihram salat sunat ihram ya, salat ini kita mutlak sunat ya. Tak perlu nak banyak aku ni, pokoknya ayatnya kul ya kulhu al-kafirun al-ikhlas yang pendek-pendek singkat baru kita, setelah itu baru kita berangkat. Next. Niat umrah. Nah, niat umrah ni yang pendeknya labbaikallahumma umratan. Coba ulang apa ya? Labbaikallahumma umratan. Kaget tapi coba lagi. Labbaikallahumma umratan. Labbaikallahumma umratan. Ini lapas Bapak Ibu sekalian yang nama niat dalam hati, di jiwa hati memang niat dalam hati labbaikallahumma umratan. Aku sambut panggilan Allah untuk berumrah dalam hati. Ya, disebut juga lebih baik betul itu ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Jadi boleh dipilih. Kalau nak gampang itulah yang satu itulah sah tu. Aku pegang yang satu. Ya, next. Larangan saat ihram. Ini wanti-wanti dijago Bapak Ibu sekalian Jangan terlaju jadi kita bilang ni, jangan tergawi Yang laki-laki memakai pakaian berjahit, kita itu pakai ihram itulah Paling ada bantuan kaki bertali pinggang Jangan pakai baju laba ke ihram, pakai baju batik bau azabatur, harunya begitu. Kalau untuk bapak-bapak ibu boleh. Terus memakai penutup kepala yang menempel kepala, kopiah, peci, kopca juga kita melembang ini jangan dipakai ya. Jadi atau kita ni kadang-kadang agak terlupa sekali ihram itu misal hujan tutup ke sini, kacau kata. Hujan kata bapak tu tutup ke sini. Kena tu tidak boleh memakai alas kaki yang menutup sampai mata kaki, sepatu nutup mata kaki tak boleh bercenela ni lah kita boleh bang sendal tak jepit yang lemak-lemak kira-kira sendal tu pacak dibawa basah kering jangan nak bagus yang sendal kulit sayang Larangan bagi wanita menutup telapak tangan, bukan punggung. Punggung ini boleh harus tutup. Jadi aurat wanita itu apa? Muka yang boleh dijenguk, muka dan kedua telapak tangan. Selebih dari itu tutup. Berkaos kaki jangan agak tutup kejinguan telapak kaki. Ya. Menutup muka memakai cadar, jangan dulu itu Jadi terutama ini yang diperhatikan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ni banyak yang perhatikan kalau melanggar tu. Dia tak pakai, dia kan ada sapu tangan, sarung tangan yang nutupi pocoknya punggung telapak tangan ni. Ya, ada beli ada jualnya nutup. Nah, cak ibu itu benar. Ya, tapi nutupi. Jangan ni sarung kalau. Itu kurang maju ibu tu, Bu. Sampai sini, Bu. Ada, Bu, lagi. Cari di toko perlengkapan haji dan umrah tu ada. Jadi jagon yang sama berkaos kaki. Jangan masuk aku tu jangan sia-sia gawe tu. Dan itu kadang-kadang kita lah ingat tapi dianggap sepele karena kita di Indonesia ni kan biasa aja, tapi apa cak itu memang harus diperhatikan. Next. Larangan saat ihram secara umum Pertama tak boleh mencabut rambut, motong kuku, ngaruk kulit sampai terkelupas, gatel. Gaut kan ni. Keladasan, lupas tak boleh. Kira-kira lah gatel lah tanian, tepak mana jangan ledak dah. Kira-kira.
Tidak boleh menggunakan parfum, termasuk parfum yang ada pada perlengkapan mandi. Jadi ya, jadi kalau sudah berihram tak boleh. Misalnya gitu, aku ni habis ini kan BAB kan. Dia caknya bau ni tangannya agak nyuci pakai sabun tak boleh. Ya, jadi okay. Ni cak bau ni masih ni. Cak bau tempoyak ni selekan. Salah itu kan. Nah itu dak salah di sabun bu. Ya, yang pentinglah tu disiram oleh banyu tu air tu sudah salah itu. Jadi harus nak sabun, nyari apa sampo, yang atau maki pokoknya yang bau wangi-wangi tak boleh tu. Tak boleh bertengkar. Ini aduh bapak ibu sekalian, laki bini umroh nak berbala weh. Aduh banyak no. Ngapa itu cerminan dia di Palembang? Kata dia tiru. Kamu nak umroh berbala. Pada jauhnya, lah jauhnya Mekah Madinah berbala. Nah, tak boleh juga bermesraan. Katanya kan selama di Palembang cak biasa, tak di Mekah. Dek kita nostalgia. Mesraan jadi landas gitu kan. Tak boleh pula. Mumpung kita ni nostalgia masa lalu dek. Tak boleh. Kaget kalau nak masa ganin ya. Lah sudah umroh tu nah. Tak apa-apa lah, sudah selesai kalau tahallul laju lah. Terus nak mesraan dikit kalau lagi berpakaian ihram jangan. Tak boleh berhubungan suami istri selama umroh. Tak kado sampai masih nak main itu istilahnya tu. Katik kawin lain apa. Ambil berkahnya saat boleh ambil berkah, cuma bukan saat itu. Kalau pun nak ambil setelah umroh, setelah selesai kalau tak tahallul. Tidak boleh berkata yang tak baik. Ngatoi wong, ngomongi macam ibu ini cak kecantikannya, maki ini cak kuantang-tang lah di duit, maki baju bagus. Kadang tu ucap tak main ibu-ibu terus. Apa tu? Jadi dijago mulut ini. Tu. Tak boleh menikah atau menikahkan selama umrah. Tak boleh. Aku nak ambil berkah nak nikah di umrah tu jangan. Sebab lain kalau sudah tu boleh. Cuma agak repot juga nak nikah dia. Nak maki kedutaan apa-apa. Panjang ke tali kelambu. Tidak boleh berburu binatang atau membantu berburu. Terjingok misalnya kan di sana. Aduh ini saya binatang apa ini buruan. Laju kita panah misalnya pun tak boleh. Kena dam ni. Tak boleh membunuh binatang kecuali mengancam jiwa atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Kecuali macam ni terjingok, ular nak nyetuk gitu kan. Paksa ni makin ni. Tapi jangan kalau pacak berlari ngindar terus nyambut tumbuhan. Ada ni ada orang ni galak tangan ni gatilan ingat tanaman ni lewat, cabutnya dikit. Ada ni jalan. Tak katanya tak boleh membersihkan ini ingatan. Jalan-jalan biasa kita memang pagi ada ni. Cakap nyabut dikit terus tak ditahan dulu gitu. Next. Nah ini talbiyah ni kalimat yang kita tak lepas-lepas dalam umrah yang kita ucap berkali-kali. Jadi sama-sama kita mengajar talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba Bapak mandiri coba. Labbaik Allah tak aku bimbing. Ya. Bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ditanamkan di hati tu. Pacak metu banyak mata ini. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguhnya segala puji nikmat dan segala kesana ada milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Itu kalau kita ngecap ke talbiyah, apalagi kita jingok Kaabah itu bu, kerasa sekeras hati wong nangis tu lah kalau gitu. Ya rasa ikut. Bayangkan sekarang bila pacak terangis sebenarnya. Nah itu. Nah terleler dewek jam berapa? Apa betul banyak mata ni? Ada kan kita ni mak-mak yang sulitnya nangis ya, ada yang ni mak-mak tu. Tapi di sana tu ayo dah. Jangan pula bapak ini awak lanang mewek. Loh. Misal bukannya cengeng haru gitu ni. Ya tersentuh ya Allah aku ini.
pacak ngijak ke tanah suci terjenguk Ka'bah ni mimpi apa aku semalam. Istilah itu kan. Tidak memimpi saudara ini istilah kita terjenguk kan di satu. Itu. Okey, next. Nah, kita kaget juga selain itu juga membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad banyak bu. Ya. Jadi macam-macam nak pendek kan. Sallallahu ala Muhammad jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di Madinah kita belum umrah terjenguk makam Rasulullah tu. Oh ya Allah, kau ke Raudhah tu matu balik matu. Rasulullah ada kena beliau ni lah rahmatullahi alamin terjenguk makamnya tu. Insyaallah ni. Jadi kaget ada momen-momen kalau baca kaget ada dibimbing oleh para TL atau mutawifah kaget yang ibu-ibu manfaat ke di Raudhah tu. Yang makbul berdoa situ lah kaget. Cuma memang ada waktu-waktunya kaget kita baca di ngelaku gitu ada terutama ibu-ibu kaget perbanyak solawat. Kalau nak katik lagi baca doa kata solawat baca Rabbana atina solawat jadilah daripada pening nengok nak baca ni apa dia ajarnya ibadah kita tadi kesibukan nak nyingok apa dia bacaan tadi terlewat kalau mengurangi kekhusyuan ibadah. Jadi kalau itu kita peloi apa yang diomong ke LTL atau mutawif Next. Nah, doa sudah salawat ada doanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi memang ini Allah sungguhnya kami mohon keridhaan dan surgamu, kami berlindung padamu dari murkamu dan neraka. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan hindarlah kami dari siksa api neraka. Kalau yang biasa buwirid habis maghrib, habis subuh, tahu apa doa ini? Allah menyebutnya. Ya, nah biasa bagi kita. Kecuali yang main tumpak-tumpak umroh, tahu kan tumpak-tumpak tiba-tiba dia tu umroh tu karena agak setengah dipaksa. Kau ni umroh lah pula, tak galak ini. Tapi jangan pula ini. Ada bae jalan apa hidayah. Mungkin gara-gara dia tu tak galak semayang apa umroh kan misal terjadi. Mungkin Allah dia tunjuk hidayah pasal tu lah balik terajin harapan kita macam itu. Cuma kalau pacak ya jangan main itu tu. Okey, next. Nah, tawaf itu suatu ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. 7 kali sebagai bagian dari pelaksanaan umrah. Jadi kita kaget ini umrah, kita ini Ka'bah, kita tawaf mengelilingi sebelah kiri kita 7 kali. Kalau nak gampangnya tu berlawanan arah jarum jam. Makanya kalau kami dulu belajar ilmu pengobatan dalam kita dulu ini jadi tabib juga. Kalau nak ngaduk minuman apa tu, jangan main ini. Cik ini nah. Aduk banyu. Cak tawaf itu. Karena molekul zat molekul benda-benda ciptaan Allah ni berputar bertawaf becak wong tawaf itu. Nah, jadi ngudak tu ini nah. Jadi ada manfaatnya. Bukan ini kita biasa main ini kan? Nah, ini rahsia tu. Nak jadi ubat. Pertama sulit bu itu. Agak lama-lama biasa. Next. Syarat tawaf. Pertama menutup aurat. Wajib ini. Nutup aurat. Jangan kaget. Apalagi bapak-bapak kan. Kaget maki ihram ini. Pelupa. Kejinguan pusat. Ya. Jadi masa akan dijaga. Dipucuk. Nah, jangan mohon perut ni besar. Kalau galak teklek apa? Kendor tadi tak terjingok ditutup Bapak sekalian Makanya kadang-kadang kalau yang tak bisa menjaga itu lebih kita anjur ke tali pinggang, ikat pinggang Terus suci dari hadas dan najis Bersih gitu sudah beristinja apa bersih biasa kan sebelum itu memang sudah itu niat tawaf. Jadi kalau kita selama tawaf itu tak boleh batal wudu. Batal wudu lagi. Nah, kalau kita batal wudu pada saat melakukan tawaf itu kita ingat ke di mana kita tahu ke berapa yang kita yang putaran ke berapa kita yang belum itu. Misalnya yang kedua. Iya, terpaksa makanya itu dijago ni mak ngomong ya Bapak Ibu. Ya. Jadi mak ngomong Bapak Ibu sekalian, coba kita belajar pada saat nak umroh, kita agak
berhemat dikit dengan minum. Ya. Jauh juga, apalagi sa'i, iya kan lumayan kan? Kalau nak bertunggu, kalau misalnya ada pengalaman mak, nak nunggu ke ibu sikok itu kan berarti ada yang nak tinggal ini TL ini. Nunggu iya pecah omongan, bukan apa kalau pecah tu lah lain bu gitu ni semangatnya tu lah dewean tu. Aku pernah dulu bukan gara batal sa'i tu, gara-gara dia jemaah kita ni ngomong tu ada kekurangan pendengaran ini, misa bu. Jadi baik-baik kita putar itu 7 kali, jadi 12 kali bu, pegel betis. Ngerewang, aku lah sudah 7 kali kan. Ngerewang dia tadi bicara, dia mantan, aku di mana? Aku di mana? Sini telepon. Bapak di BC3 dulu BC3 apa ni? Yo, taunya di tanggo sebelah sana. Oh ya Allah, sudah tapi itu bagian kita kalau. Jadi memang dijago pesan-pesan Jangan dengan minum nak kencing. Lagi pasai itu jauh. Betul Jadi agak berhemat. Sehemat-hemat mungkin. Kita kebutuhan jangan nak keladasan gitu. Berjalan bagi yang kuasa. Jadi lebih utama berjalan. Kalau tak bermampu lagi ada ngupah dorong cuma nak bayar itu. Berapa ada petugas yang kereta dorong kita sewa ke. Misalnya Ustaz, aku ni baru operasi misalnya tapi ni cari ke kereta dorong, kita cari ke tapi ngomong dulu. Dilaksanakan di dalam masjid, bukan di luar Dimulai dari Hajar Aswad. Tahu kan Hajar Aswad? Tahu Bapak-Bapak Hajar Aswad? Yang ada bundaran putih becak timah timah sana itulah tertib posisi Ka'bah selalu sebelah kiri. Nah, itu nah. Ini Ka'bah jangan ini kacau. Nah, tapi tak kado kan salah tu lah. Jingok mai Tegalo tu. Mualat terus menerus Jadi rangkaian dia dilakukan 7 putaran Jadi kalau memang ada yang batal apa-apa, ingat ke aku ni di putaran ketiga. Jangan. Biasanya kalau kami tahu ini pacak-pacak milih waktu juga. Jangan sampai kalaupun dia terkena jam solat itu pada saat sa'i pernah. Sa'i Safa Marwah kalau lagi tawaf, dia langsung ini itu tu. Itu kan. Pacak pula kami kan tak mungkin pasti nak muro meci ke jam solat ini nian pas solat aku pernah sembahyang asar itu sa'i. Solat dulu asar, lanjut lagi sa'i. Next. Sunat tawaf itu istilam Hajar pada Aswad mengucap tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Islam di rukun Yamani, tapi kalau di rukun Yamani tidak perlu nak dikecup ini Jadi terus membaca doa dan zikir setelah rukun Yamani, doa sepejagat. Jadi agak di rukun Yamani ke Hajar Aswad ni Rabbana atina fid dunya, biasa berteriak susah kami tu. Fid dunya apalagi kalau Rabbana atina Berjalan cepat pada 3 putaran pertama kalian baca, mana bacanya jalan terbebekot jangan sago jangan maksud Dan ittiba iaitu meletakkan pakaian ihram di ketiak kanan bagi laki-laki. Jadi di turun ke ihram ni kan tutup Nah, sebelah kanan tersingok yang bapak-bapak ni lagi kita praktik waktu-waktu tawaf Dan setelah kita melaksanakan rangkaian 7 putaran tawaf, kita melaksanakan solat sunat tawaf Nah, terus di makam Ibrahim itu belakang tu jangan pula nak depannya beruang. Masa aku tu di belakang sana ada pengaman plastik itu yang cak kita galak dipakai untuk para polisi tak ada kita solat situ. Dan minum zam-zam dan doanya. Kita minum zam-zam itu sunnah. Next. Doa proses tawaf ketika istilam bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Itu kan itu. Gampang kan? Itu. Lalu membaca doa-doa zikir setiap putaran tawaf. Ini alternatif. Ini nih aman baca. Kita boleh mana baca? Apa yang kita doa? Jadi pertama ambil tertibnya doa ke orang tua, yang kedua doa ke diri pribadi, membaca doa untuk pasangan hidup, misalnya doa ke suami jangan nakal misalnya. Membaca doa untuk anak-anak anak kita, membaca doa untuk saudara kandung, sahabat teman dan muslim muslimat. Itu kan di buku. Dah dapat kan buku-buku? Ya kaget insyaallah doa tu. Jangan khawatir. Kaget berkoordinasi baik. Nah itu ini belum minta maaf lah kalau belum ada permasalahan apa kaget kita sampaikan lagi ustaz kaget di ini rata-rata di Palembang kalau? Rata-rata yang dari daerah.
Oh, jauh Selapan ini. Mau caluk dah. Caluk Selapan terkenal. Nah, doa selalu kunyaman ya, doa siapa jagat Lagi Rabbana atina fid dunya ini. Jadi pula saya ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kita kalau memang baca Abdul cuma gara-gara ini kita sebut berbukaan tidak tahu lagi, tidak salah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak itu atau kita kalau di Palembang ni banyak zikir yang kalau lazim kalau di anu Imrogan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Atau kalau disambung la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Intinya apa yang zikir salawat istighfar lemak kita gawe ke ibadat laju lah. Jangan nak terpaku. Kamu ni kalau lihat pacom itu. Kita jangan gara-gara ini tu orang gawe sudah. Next jangan yang perlu kita kenali Yang pertama tu Hajar Aswad. Itu ada yang putih tu Bapak sekalian. Di sudut Nah, itu tempat kita mulai tawaf Nah, yang putih ada di situlah ada Hajar Aswad Yang kedua multazam. Apa multazam tu? Pintu Kaabah tu nah. Bukan di pintunya ni sebenarnya tu agak samping dikit dia tu. Nah, itu makbul doa situ. Makanya berebut itu budak menempel ke dadunya kalau baca bapak-bapak sama ibu kasihan aku bukan apa banyak yang orang dari itu cuma maksud aku tu berdesak-desaan itu. Terus Hijri Ismail. Nah, ada yang lingkaran itu. Solat itu berebut juga orang solat itu. Biasa kalau kami tu kalau bergoyor gantian ya. Sama becak di dalam Kaabah. Rukun Yaman yang 5. Kita Bismillahirrahmanirrahim tapi tak ngecup. Itu Nah, dan yang nomor 6 itu. Nah, di sebelah saat di belakang sana kita salat sunat setelah kita tawaf itu. Saya ingatkan pesan wanti-wanti Bapak terutama bapak-bapak yang galak-galak yang enggak terlaju nih. Kalau lah terjingok Ka'bah itu tuh jangan kamu nepak-nepak dulu apa? Megang-megang Ka'bah itu kan parfum galo. Telengket ini kan gitu. Oh ya Allah, aku nikah ini langsung tempel ke langsung. Jangan, lekat wangi. Kena dam. Ada dua jemaah aku Ustaz, alhamdulillah ya. Laku jangan nyium ini. Masih bercerita pula. Alhamdulillah Ustaz, aku berhasil nyium Hajar Aswad. Lagi habis tawaf berlari deh. Astagfirullahalazim. Karena aku ingat ke dia Hajar Aswad itu belepotan minyak wangi itu. Wangi kan. Nah, itu jadi kalau sudahnya cukup pandang Ya Allah, alhamdulillah. Kaget kalau sudah ibu lah pakaian biasa lah selesai lalu nak kamu pegang apa nak ikhtiar nak Hajar Aswad diaturi. Aman mampu. Jangan maksa. Jangan gara-gara itu. Aku menunjuk tahu namanya nyium Hajar Aswad itu pacak masuk belum tentu pacak matu. Searo tu. Oh, kita berjuang itu masuk pas matu itu didorong kita kan nak keluar Uang dorong. Badan orang Indonesia ni alhamdulillah agak kecil daripada yang lain kan. Dibanding orang Turki, orang Afrika tu. Sarungnya nak betul.
Kadang-kadang aku dulu pernah diangkat uang, oh diunjali uang pucuk. Buntal ku uang, mau kasih. Waktu nak keluar itu. Tapi kadang-kadang dijadi ke Allah itu nak nyemajar aswad itu mudah nian. Pas lagi jalan, pengen aku nak nyemajar aswad jalan. Tiba-tiba ada petugas kebersihan tuh nganjuk apa? Tali apa pelapis itu. Jadi uang kosong kan loh. Dak dihalang, terkosong Nah, apa kosong ni? Jadi nyium ke? Wah, alangkah mudah saja. Sudah ini. Bagian ni sini, bagian ni. Jadi memang nak boleh diikhtiar ke jangan dipaksa, ya. Kalau orang tu nak agak diampuni, dihapus dosa tu ya banyak jalan lain. Tapi maksud kalau memang pengen dak pula nak saling ajak-ajakan. Ajak betul aku yang ibu-ibu ni takutnya aku kenapa? Ya. Bukan apa Bu, kalau sudah di situ nyawa takarannya tu. Ada jemaah kita dulu aku nak nyium ajar aswad, Pak hati-hati Pak ini masih maksa kan aku dak lama aku rasa ni koyak di sini tak koyak ni daging ni jangan terjadi jadi dijahit tunjuk apa nah aja aku Pak lah aku ngomong ke jangan maksa Pak kalau nak nyium waktu duha aja aku bukan waktu tahajud tu tahajud tu jika kita pikiran ni tahajud lah rami duha tu sepi. Then next itu di satu itu tadi ingat waktu di rukun nyaman bismillah ya Allahu akbar. Kaget waktu di muter kaget baru yang sampai di rukun nyaman tadi bismillah Allahu akbar tapi tidak nyium tangan. Next. Dia next Nah yang kita baca doa tadi ya. Jadi kaget Bu di Ka'bah ni kan ada lampu hijau ada nah ni garis hijau. Nah itu patokan kita nak mulai tawaf kan. Lagi ada tengok sebelah sana. Pucuk ada lampu. Lagi ada ni baca next. Next. Nah, lampu hijau tu nah itu kaget nembaknya ke Hajar Aswad tadi. Sudutnya tu. Nah itulah patokan. Jadi ketika kita bismillah Allahu akbar. Ya kalau depan sudah bismillah Allahu akbar kan belum nyampe belakang ni. Ya melok bismillah. Aku yang nyampe titik bismillah Allahu akbar. Bapak ibu-ibu belakang ni belum nyampe, jangan dulu. Begitu nyampe bismillah Allahu akbar. Kan bismillah Allahu akbar melok galau kan. Ya masa kita kan kami yang Ustaz Mutawab Tiba duluan dia kan. Kaget gila kita bismillah Allahu akbar. Artinya ya. Next. Nah, kejingan kan? Lampu hijau tu ya. Jadi yang lampu hijau tu pas di pas tawaf ini ada, pas sa'i itu lagi ada juga. Next. Nah, jadi keutamaan daripada tawaf di Baitullahil Haram itu mendapatkan 60 rahmat Allah ya. Jadi membebaskan seorang budak, mendapatkan pahala membebaskan seorang budak Setiap langkah dalam masa tawaf mendapatkan satu kebaikan dan diampuni satu kesalahan ya. Di hadis dari riwayat Tirmizi dan At-Tabrani ya. Jadi memang tawaf ini ya tidak pula kita nak umrah baik kata habis solat tawaf. Muter. Kapan lagi ya dah? Ya. Jangan ladasan tawaf di kambang iwak gila ini sana dah tawaf. Jadi memang habis solat tawaf 7 kali jadilah gitu. Kita tu mandangi Ka'bah tu dapat rahmat bayangkanlah mandangnya gitu. Tak ada cuma Ka'bah ini bayang kan. Next. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah itu buat makam Ibrahim, Bu. Makam ini bukannya makam kuburan bukan. Kita kan makam kedudukan pijak Nabi Ibrahim itu di situ ada telapak kaki di kasih itu itu ya. Nah itu idealnya itu salatnya di belakang di pas yang di makam Ibrahim cuma buat siapa-siapa yang kena pijak ya maksud don't try this at sana depan makam Ibrahim itu. Jadi kaki ada belakang aku jujur pernah salat tidak dipijak alhamdulillah cuma kena marah askar biasa cuma masa aku jangan itu kalau kita di belakang itu. Nah, itu. Ada pokoknya tembakan lurus solatlah situ gantian. Kalau kan baca selurusan jangan terlalu jauh melenceng itu. Kita kan gantian Pak, gantian berdoa dipimpin oleh ustaz. Doa karena biasa kita ada itu kan. Tuh. Next. Sebelum salat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah itu jangan dibaca, itu sunnahnya. Kalau tak baca tidak apa-apa gitu. Next. Ya. Nah, solatnya tadi itulah kalau nak solat sunat itu kuliah kulhu itulah. Al-Ikhlas Kal-Kafirun Al-Ikhlas Yang gampang-gampang Nah tu kita baca doa. Next.
Nah, ini yang gue kata ke makam Ibrahim itu tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan itu no. Besar telah pakai Nabi Ibrahim. Ya orang zaman dulu besar Nice. Nah, ini Bapak sekalian. Bagaikan membebaskan seorang budak. Kita dari jauh baik jadilah. Runyam kalau seluruh jemaah haji, jemaah umrah tu rame-rame solat dekat-dekat dia tu. Ngorong ke orang tawaf. Kalau kaget diusir oleh askar itu kalau. Ini orang Indonesia. Haji, haram. Next. Habis kita sudah doa, minum zam-zam. Jadi bacanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Coba sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Nah, jadi ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Nah, itu doa kita tadi. Nah, kalau kita ni namanya minum, sunnah tu duduk, sunnah. Tapi kalau zam-zam ada kelebihan, tak apa-apa tegak. Cuma kalau aku masih nak duduk tu lah biasa. Biasaan tu dah. Kalau wong yang tak ngerti kadang minum, ambil berjalan, makan, minum. Itu secara kesihatan tak bagus juga. Kita tak, ginjal ini tak ada nyaring dengan sempurna. Itulah kalau juga kadang cepat kencing apa bermasalah ginjal. Sama juga kita makan sambil jalan duduk sebenarnya. Tapi kalau khusus untuk zam-zam boleh. Next. Sa'i. Nah, kalau aku biasanya kita kan kalau bawa minum zam-zam itu kan ada kebetulan. Rajin aku kata, bawa aku simpan, bawa tawaf. Jangan jadi ubat. Gitu kan. Minum pas kita itu pas tawaf itu ada ngantar banjir dikit lah hasilnya. Nah, sa'i adalah salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki menuju Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Safa, Marwah. Bagi pelari Marwah bukan muter yang 7 kali, bukan. Bukit Safa, Marwah sekali. Marwah Safa 2 kali. Jadi kalau Safa tu 1357 kayak gitu. Kaki itu 24 Kalau kita bikin muter ini dia ni ada berapa tingkatan bu? Ada yang bawah, ada pojok, ada dia tu berapa tingkat kan? Jadi kita milih yang lemak apa nak di bahagian bawah, apa nak di pojok. Kalau misalnya yang maki kursi roda di mana, itu kan? Pojok. Next. Nah, ini dia nah. Ini kita ni alhamdulillah di Palembang ini ada asrama haji kita ni luar biasa, ada trek Safa Marwah mirip pula itu. Walaupun dia ada jatuh masa lah pernah belum nyoba. Kalau budak-budak kecil TK kalau latihan manasik umrah tu sana. Aku lah pernah ada Ka'bah-Ka'bahnya ada. Itu jadi lumayanlah berjalan tu. Makanya kajak ngomong tadi tu, latihlah berjalan kaki sekarang ni. Terutama latihan pagi-pagi jalan lah. Biar betis ni terlatih. Karena nak sa'i, nak umroh, nak ke masjid, berjalan galo itu. Jalan galo tu, bolak-balik ladas kan. Memang kita semangat, tapi otot ni kadang-kadang ngizin ke semangatnya ada betis pegal. Maksudnya dengan ada kita latihan dari sekarang masih ada waktu kan. Pagi-pagi berjalan dilatih. Next. Syarat sa'i didahului oleh tawaf yang sah. Artinya sa'i itu dilakukan kalau sudah lakukan tawaf. Tertib dimulai dari Bukit Safa ke Marwah, dilaksanakan 7 putaran sampai betul ke bukitnya. Jangan nak ambil pintar sebelum sampai bukit lah muter. Kan ada biasa ada pilar itu nah, putar kan pilar itu. Terus menerus. Itu ya. Next. Menyambung tawaf Sunnah sa'i menyambung dengan tawaf tadi bersambung cerita ada terpisah suci dari hadas dan najis berjalan kaki bagi yang puasa. Kalau tak baca kaki kursi tadi kursi roda sama-sama cak tawaf tu boleh juga kalau tak sanggup naik ke puncak bukit berdoa berzikir dan terus banyak berdoa banyak berzikir di situ
berjalan cepat lari yang kecil bagi laki-laki di antara dua tanda lampu hijau. Pak, next Pak. Jadi kita yang lanang ini ya, sunnah itu lari dikit. Next. Nah, waktu kita sa'i Safa Marwah itu banyak baca ini kayak inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja al baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Terutama kaki lah marak Bukit Sakwa, lama di marak Marwah baca itu ke. Biasa ke kan ada kita ke bimbingnya tu ya. Next. Nah, itu ada zona hijau tu, ya. Nah, yang kita coba mundur dikit. Ya. Jadi ada yang di gambar tadi ada hijau. Nah, ini agak ada lampu hijau panjang. Kita baca ini Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzal akram. Jadi ya Allah ampunilah dosaku. Ya, artinya itu kan kasihlah aku ya, maafkanlah aku ya. Bermula hati ya, wa tajawwaz amma ta'lam ya. Hapuskanlah apa-apa yang ada dariku yang kau tahu, dosa-dosa maksud itu. Kan kita ni kadang-kadang ada dosa yang kita tahu, ada yang tak tahu Terus innaka antallahul azzal akram. Sungguhnya engkau mengetahui apa yang aku tahu ya. Itu kan wa tajawwaz anna amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Sungguh engkau Maha mengetahui apa yang hendak aku ketahui. Jadi misalnya dosa kita yang tak tahu tanpa sengaja kita berdosa ni, Allah tahu, minta ampun ni juga. Baik dosa yang kita ketahui maupun tidak. Innaka antallahu azizul akram ya. Sungguhnya Allah engkau Maha mulia, Maha pemurah itu ya. Jadi ini perbanyak bapak ibu, bapak-bapak sudah baik. Rabbighfir, lari-lari dikit kita. Itu kali yang baca. Aman baca. Itu. Sunnah lebih utama. Ibu-ibu dosa. Ya. Kalau yang ini Bu lebih baik bahasa Arab. Ya, kalau yang model-model ini, kalau masa kita doa-doa khusus, misalnya Rabbana atina, sayang nak bahasa ya Allah berikanlah kebaikan. Kalau ini lebih utama ya kalau yang bahasa Indonesia tu dekat mudah macam berniat itu. Kalau ini yang ini ini terutama yang ditanda-tandai model ini kalau baca kita dari sekarang. Cak ini lah aku tak tahu lancar ke? Ya, Rabbana atina fid dunya, insyaallah lancar itu kan. Itu. Okay, next. Tahallul. Ini sampai akhir. Yaitu mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut. Paling dikit kalau mazhab Syafi'i 3 baik. Jadi dalam mengutip Allahumma ja'al likulli syar'atin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting menjadi cahaya pada hari kiamat. Setiapnya. Kalau rambut kita banyak, makin banyak cahaya yang dipotong. Jadi lebih utama itu gondol kalau yang laki-laki. Kalau ibu-ibu jangan marah ini. Jadi itu kalau yang menggundulkan kepala mencukur habis itu Allah itu Rasulullah itu mendoa ke sampai 3 kali berikanlah rahmat itu. Jadi rugi kalau kita ni Pak. Oh masih nak jaga kegantengan tadi kan? Belakangan ni saya nak terganggu kan? Jadi apa tu? Dikit lah motong. Kalau biasanya kita ni umroh berapa kali pas terakhir itu nah biasanya tu. Galak baru nak ngondol itu. Kalau dari awal itu lah tergondol umroh sekali jadi kebingung mana motong orang kan habis. Itu kan umroh pertama lah botak habis kan. Umroh kedua bingung paksa makin cukuran halus kan tik yang tidak kan. Itu. Ya biasanya kalau aku tu lah umroh penutup itu baku gondol habis. Rasanya kalau habis umroh tidak botak tu rasanya agak kurang abdol bagi kalau pribadi. Botak tu lah jadi apa tu lemaknya tu. Next. Nah, tertib yang paling penting ini tertib dalam menjalankan umrah setelah rangkaian rukun-rukun tadi. Kita solat kita tertib kan, tumaknina gitu nih ya. Jangan kaget yang nomor 1 jadi ke nomor 2, nomor 3, jangan. Memang ikutilah rangkaian. Insyaallah itu kalau soal ketertiban ini kaget kan meloi para mutawif dan para TL tim leader atau tour leader insyaallah kaget
kita ingatkan terus. Next. Nah, ini ya. Jadi pada kesempatan ini juga ingat kita perbanyak solat di Masjidil Haram, karena itu 100.000 dibanding ke masjid lain ya. Nah, jadi sayang kalau kita tidak ada manfaat ke ini ya. Ya ada bae jemaah tu. Allah keladasan contoh tadi. Ngambil hotel yang parak dengan Mekah bintang 5. Ya apa yang di Zamzam Tower itu. Mayang di hotel dulu lah. Ana keruginya masa aku. Cuma aku macam jigo, terjingok. Memang terjingok ni itu kabar. Cuma beda masa itu ya. Beda lah itu. Iya. Nak lemak ada maksud aku manfaat lah, nak pacak umrah berkali-kali, nak semaya, nak khatami Quran dia aturi. Sano yang nak pacak-pacak laku-laga lo. Karena memang bukan be solat sebenarnya, yang ibadah-ibadah berlipat ganda juga. Terkeistimewaan di Mekah ni. Next. Nah, memandang Ka'bah itu mendapat 20 rahmat Allah. Mandang ni, mandang. Jadi jangan ada dipandang, dijengok ya Allah. Iya. Pandang be, apalagi kita taubat tadi kan lah banyak. Jadi memang sayanglah kalau tidak ada kita ibadah perbanyak di selama umroh ini. Yang maksud apa tu? Jangan kelana sampai belanja. Boleh, kakek kami tinjau tu. Bu nak belanja dah? Hari ketiga kan. Misalnya Mekah tu di Madinah 4 hari misalnya. Hari ketiga 4 itu malah berejo kan. Biasanya para jemaah ini waktu 1 ke 2 tu nurut galau bu biasanya dengan ustaz ini yang tak tahu ni. Hari 1 ke 2, hari ketiga lincahlah dia dari kita. Iya, perhatikan ya. Oh, siapa nak barang idak tak kami nak bagi dewek. Iya. Iya dia nak perhatikan. Jadi asyik dah mereka ngapa? Habis itu nak belanja tengok toko baru murah. Nah, tapi ini ada manfaatnya juga belanja. Jadi kita kalau memang nak ada kelebihan rezeki yang Allah, dosa banyak-banyak bawa baju. Kalau aku bawa gamis tua macam pecah berganti, tak ada duit beli di sana bagus kalau nak beli di sana ni. Iya. Hah? Iya, ya ada pilihan biasanya tu. Ya, paling ya tak tahulah kalau aku ni belum pernah beli baju tapi aku beli ke ibu aku pas, alhamdulillah. Berapa kali beli ke pas? Hah? Ya kalau pengalaman gitu Kalau di Madinah tu ada yang suasana tu yang pacak pertawaran, pertegian gitu memang itu kan ada. Nah, kali ini kalau cak bapak ni beli gamis ni pas anu bawa baju dari Palembang, baju itulah ayah saya. Kalau aku kepeci kan beli gambar yang bagus apa salah sana kalau beli. Jadi mau rezeki bawa dari sana baru kalau ada rezeki. Jangan pula kebanyakan belanja, tas tak apa nak muat. Oh, itu terpedat apa tu? Pernah tu terkoyak apa tu seleting itu. Apa? Maksa ke tadi? Muatan 20 masuk 40. Ya Allah ini pas ditimbang kena ini tambahan biaya banyak macam itu. Jadi kita ingat biasanya kalau kami sudah langsung itu baik ini kami timbang. Aku bawa timbangan aku biasa timbang punya besar itu kan 20 yang lebih runyam ini. Okay, next. Nah ini Bapak sekalian Hajar Aswad batu yang diturunkan dari surga warnanya lebih putih daripada susu. Dosa anak cucu Adam yang menjadikan hitam. Jadi awalnya putih ni cuma yang nempel gerai di situ wajah ini banyak dosa. Istilah disedot hitam jadi sekarang. Jadi berbahagialah yang pacak dapat bagian pacak nyium itu. Alhamdulillah berapa kali mungkin ada 7 kali lebih ada oleh nyium itu. Cuma aku biasanya tak kalah ajak uang bu. Tak tahan kita nak nang jawab dia ajak ustaz lah ada apa nanya ini ikhtiar masing-masing tak ada kewajipan kami nak apa tu nak mencium ke tu ikhtiar kita bagian ada risiko yang kita tu pertama kita terbejak-bejak tak terbejak-bejak ditekan uang disikuti uang aku prinsip kalau nak tekan-tekan lah aku tak nak malas disikut uang sikut lah aku tak nak malas biarlah itu bagian sudah istilah sabar-sabar berdoa waktu itu setengah mati lagi-lagi mudah-mudahan lagi susah-susah kalau lihat bacaannya sudah basah. Tapi kalau main nyium aku jangan uang ni berpikir nyium Hajar Aswad waktu tahajud dia pasti sepi apa dia rami kata tapi rami pengalaman aku malah waktu duha agak-agak dapat aku biasanya cuma aku jangan kata laju kamu aku tak tanggung jawab aku cuma aja tahu ya ada kewajiban kami. Jadi cuma kalau pengennya itu waktu itu rata-rata tidak pernah nyium Hajar Aswad di waktu tahajud. Karena waktu berpikir sama kalau bu.
insya-Allah sepi. Rame. Kalau waktu duha itu, wong kan balik nak makan, sarapan kecapean nanti tidur. Itulah uci. Antara sebelum zuhur. Agak mending. Next. Cuma jangan ini ya, jangan kalau ada apa-apa tak jawab, cuma aja tahu Nah, berdoa di multazam yang tempat yang dikabulkan doanya, disunahkan berdoa multazam dengan menempelkan pipi. Nah, pipi nah. Nah, kita teh lengan telapak tangan di mengajar sini lah, Bu. Nah, multazam. Bukan ini. Ini nah. Dekat nian dengan apa? Hajar Aswad tadi. Itu kan askar itu. Nah, sebelah askar ini kan Hajar Aswad ini yang siku ini. Nah, ini multazam. Yang ini nah. Itu. Nak berdoa misalnya kan kita apa-apa nak dapat anak, pengen dapat laki, dapat bini, anaknya pengen dapat jodoh misalnya kan. Apa nak keterima gawe dan berdoa lah. Tapi ya bukan situ baik di Ijir Ismail tu ibu banyak. Cuma kalau memang pacak ya turi, cuma tak ada bermaksud susah Bu. Enggak tahu susah ni kami lanum susah. Ya. Ya okey. Lemaklah kita ngejo ke di Ijir Ismail. Terus bang be? Di Ijir Ismail tu lebih lemak. Nah, kejengan apa multazam di wong kadang mikirnya di pintu Ka'bah bukan. Samping lah. Ya, next. Terima kasih. Jadi sekarang kita praktek Kita sekarang praktek tawaf dulu Jadi minta berapa ikut bang volunteer jadi pertama ini loh, makai ini lah apa? Makai ihram dulu. Tawaf tak makai ihram. Ada bapak-bapak yang nak jadi sukarelawan untuk makai ihram? Ya, pertama aku contoh dulu tolong. Ini ihram ini ada dua teknik, ada berapa ikut teknik ihram ni. Kali ini ihram yang putih polos, kalau zapatur tu ada warna tulisannya ini yang teknik pertama Teknik pertama kita lebih ke dikit bapak-bapak yang ibu dah laki ni. Lebih ke dikit ini ya. Nah, Nah, putar. Jadi pokoknya lebih ke tu kira-kira. Putar. Ini nyampe siku sini. Nah, kunci ke sini ke. Langsung piklah. Yang paling gampang ini. Nah, kita ngengkeng ke ini InsyaAllah tak kejingok ini kita pusako kita ni. Ya kalau kita jingok ini kacau Nah, jangan sampai kayak ini, makanya dia terlindung tadi. Kira-kira kita bergerak agak leluasa ni, aurat kita tetap tertutup Nah, ini bapak-bapak tu teman. Ini teknik pertama Kalau nak lanjut tali pinggang, dah tadi Ada yang kedua. Nah, tali pinggang. Ya, makin gampang. Ada yang macam ini Ustaz Ini Pak Nah, ini kaki kita ambil ini. Ini back sini Ini ke sini. Back sarang Nah, ini sini kunci. Ini sini. Nah, waktu lama ini ini tarik ke dalam. Sikok ni. Yang sini bagi kiri, tarik sini. Nah. Ini sudah baru diikat. Dia baru digolong. Nah, ini kan pacak jadi pegangan isteri bagi bapak-bapak ibu yang ngajak rumah. Pegangan suami aku, jangan jangan kemana-mana ni. Pegang ibarat itu aku melok laki aku ni lah. Dia tu pegangannya ada. Nah, jalan itu. Jangan pula di sini laki kita tarik oleh bini. Salah. Kalau lincalah orang rumah ada pada laki jadi laki kena tarik masa keginaan melok nonton itu. Siapa tahu ada. Itu nah. Itu kalau tak bertali pinggang. Nah, kaget tinggal kalau pakai ini kain atasnya Nah, ini ada mereknya Bu, Zapa Mulia Mandiri, Bapak-bapak. Nah, gampang kali ini nih. Nah, ini kan. Jadi kita main ini Tawaf Nah, masuk ke dulu Kiri sini. Yang kiri masuk ke sini slow. Nah, yang ini tinggal main ini ngelebak mana. Sudahlah itu. Bawah. Iya, ya kanan Nah, jadi kiri dulu masuk ke sini Kanan main ini. Ini kalau masuk nih kunci kan. Nah, masuklah Nah, ini waktu kita apa kan ini kan terbuka ini kan. Itu. Kaki kalau sudah selesai waktu saya tinggal naik ke
Nah, itu kan. Nah, tutup itu. Coba ada yang nak praktik? Praktik loh. Dari bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu tak ada dulu nih. Ayo. Belajar maki kain ihram. Ayo dia turin. Kapan lagi nak belajar? Tidak apa-apa. Salah diajari. Ada yang pengalaman tak apa-apa. Nah, coba. Coba di sini. Nah, sini. Pak, pakai Pak. Sini Pak. Ah, Bagi dua dulu. bagi dua Pak. Oke. Nah, ini besar tinggi ini yang pakai. Iyo. Nah, ini Pak agak lebih sedikit Pak. Yang pertama Jadi kira-kira untuk sini lah. Nah, pas kunci ke lah. Nah, lipat cak sarung. Nah, coba Bapak ngengkeng lagi. Tek ini. Nah, jauh kan? Tak kejengok kan? Itu tongkat Ali kan? Aman Nah, ni kalau tak kajak orang rumah pakai ini baik, lebih ini kan. Nah, sudah ya. Pakai kita dulu. Yang kedua boleh, yang kedua nak kepala nak belajar tu ni. Nah, ini Pak, ketemu ke ujungnya Pak. Ketemu ke ujungnya sini dikit sini. Nah, ni. Nah, ni ketemu ke ujungnya Nah, tarik. Nah, tarik Kaget sini, kunci sini. Minta bantu kawan biar tu nah, kaget. Nah, masuk. Stop Nah, dah tarik yang ini. Belakang. Tarik sedikit. Ini rapi ke yang bawah ni? Yang nak rapi ke sampai tarik situ kan baca di setel ke dalam. Ini ayal narik ke tu ini dak tu ini. Baru lipat. Baca pegang. Bah, kemel abah tu lah bah Yang mana? Nah, dah. Ini. Okey Pak. Atur dulu. Jadi yang kiri Pak, ni kiri Pak Iya. Masuk sini Pak. Kalau pakai tali pinggang kebet. Nah, masuk ke sini Nah, kalau kita posisi biasa kan ini biasa waktu kita dari perjalanan dari Madinah ke Mekah ini tu lah kan. Terus pas kita sa'i kalau waktu kita tawaf, ini turun ke yang ini. Sep, masuk buah kelek. Ini kejengokan. Posisi tadi Kaget lah sudah selesai tawaf, naik ke lagi. Nah, gampang kan? Ada yang nak nyoba lagi yang lain? Mana siko? Ayo Pak. Ya tadi Pak, kapan lagi Pak? Memang kakek kami ajari di sana. Cuma kalian apa? Jangan malu. Siko lagi. Buka lagi. Hah? Tes dewek. Nah, tes dewek. Ini Bapak sini Pak. Sini kalah. Sini. Ya. Buka dulu jadi pasang dewek. Nah, sini ya. Ini. Buka dulu yang bawah tu lah yang buka. Boleh buka lagi. Buka. Nah, Pak. Tidak lagi diajari. Ya, tidak lagi diajari. Jangan diajari. Nah, ya. Coba. Pasang. Gampang dulu Gampang gampang. Ngajak orang rumah tak? Hah? Ngajak orang rumah Itu kita belajar gampang dulu nih. Nah, ambil yang gampang, ambil sedikit lebih ya. Nah, macam ngaji sini. Yang ngaji sini. Ikut lah. Nah, ikut lah. Nah. Kencang-kencang, pacak lah kamu nyetir masuk ni cara gampang ya. Nah, kaget. Yang biasa. Nah, sekarang versi ngajak orang rumah. Nah. Ya. Tali pinggang biasa. Mana ngajak orang rumah. Nah, ini nah. Coba, Mbak ni, Pak pegang. Pegang. Nah, cap sawit kunci ni. Pak, ini nah. Nah. Ini sikok. Ya. Dia ada apa-apa lagi minta bantu kawan kan? Nah, Pak. Yang sikok ini tarik ke belakang sini. Sebelah dalam ya. Nah, ya, kaget dia rapi ke ini kan? Rapi ke ni? Dia rapi ke biar nutupi. Nah, gulunglah. Nah, kuat ini. Cobalah. Kuat tak? Kuat kan? Tambah kencang dia kan? Nah, itu. Sekarang Pak. Ya. Ini masuk yang kiri Sep. Ya. Sudah kan? Posisi ini kan? Kalau tidak ini waktu itu nak tawaf Sep. Sudah. Kadang-kadang pakai tas tas tu lah nimpo ke sini. Jaga macam itu. Jelas tak? Nah, bingung Bapak. Ini apa tu contoh Kaget Bapak Ibu sekalian apa? Di rumah boleh di Kaget praktek pakai ihram ini
Itu dilatih lagi di rumah. Ini nunjuk contoh bapak-bapak di YouTube banyak di cara pakai ihram. Kalau di YouTube akunnya YouTube ini sebenarnya Cik Jun channel, kalau nak subscribe jaturi ini. Jadi ada juga di manasik akbar umroh Nah itu di channel aku itu ada tuh. Nah dicontoh Nah itu kaget untuk rumah tadi Pak, jangan salah ini yang melok, temelok rumah lain enggak punya amin. Ya. Nah, oke pakai ihram ini, pakai ihram Sekalian kita latihan ini, tawaf. Latihan tawaf. Mana kondisi ke ini, Nah. Anggap ini Ka'bah dah Baik Pak, melok yang tawaf. Ya, di perwakilan rami. Ini kita anggap baik ini Ka'bah Ya, siapa minta 3 ikut 4 5 kau ni? Yang pakai ihram jatuh di sini. Yang pakai ihram ni. Sini Pak. Kita anggap ini Hajar Aswad Hajar Aswad kita anggap Ini kan Ka'bah segi 4 Nah, ini anggap dari kita. Sakit. Ya. Nah, posisi ke ini Pak. Bawa kelek. Ini kan kita nih ihram apa tuh tawaf nama ini. Nah. Sap. Oke. Dah, sini Pak. Misal aku nih mutawifnya Itu ridernya. Kita jalan, bisa ngambil awalan dulu. Nah, sampai di Rukun Hajar Aswad. Ini sampai kan? Yang ada timah-timah yang Aswad tadi yang hijau kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, Allahu Akbar. Agak bapak sini Pak. Bapak sini. Bapak nyampe kan titiknya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diam. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu nyampe titiknya. Terus, di sini kita muter. Nak maca doa apa serah misalnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mutar lewat Hijr Ismail sampai ke rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah dicium. Rukun Yamani kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Nah, jalan lagi. Bapak bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siku siku Ka'bah. Nah, Bapak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu meter lagi kira? Nah, kaget begitu sampai di rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebanyak-banyaknya. Intinya mah itu. Muter 7 kali. Itu kan? Sampai 7 kali. Nah. Gampang kan? Kaget soal mana bentuk doa-doanya kaget kita berteriak biasanya tu. Kami tu kan galak melok kalau dah galak maco tadi. Melok ustaz bela. Ya saran aku biasanya kalau cak aku di belakang, mutawif depan Jadi kita milih nak lebih melok ke siapa. Aku lebih nak caknya melok Ustaz Junaidi belah kalau berdoanya. Karena kalau kita lah jauh rombongan tak terdengar lagi ustaz depan itu. Bapak-bapak ingat Pak? Kita ni kan biasanya Pak ada yang bagian depan, bagian belakang. Sekarang nak condong macuan melok siapa dengar. Jangan lagi sab terdengar depan, sab terdengar belakang. Bingung. Kalau mak melok mutawif depan. Concern lah apa yang dibaca oleh mutawif depan. Atau melok Ustaz Junaidi belakang. Concern lah, konsentrasi lah dengan apa yang dibaca ke Ustaz Junaidi misalnya itu kan. Melok nah. Misal kita itu. Jadi tak ada ini. Kalau tidak galak pening baca baik tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau salawat tak galak salawat banyak, salawat pendek nak panjang, salawat nak naria, salawat fatih, salawat banyak laju diaturi menunggalak itu Nah ini sekali lagi yang perlu aku terangkan, selama kita dalam perjalanan kalian kita kan yang namanya musafir ini banyak keterbatasan artinya ada suatu ketika kita kesulitan untuk mengambil wuduk terutama di pesawat. Nah itu ada ruksa kita pacak tayamum Nah tayamum itu bersuci menggunakan debu
Kalau nak menurut hukum asal makin debu ni kan Bapak sekalian. Ibarat kalau zaman mingin dulu dia tu bawa dikit be debu. Jauh kertas apa? Singin kenyau. Untuk nempel. Agak debu tu misalnya di lebar kenyau, apa? Makanya atau kalau zaman mak ini yang fikih kontemporer dia ngambil debu yang katanya dikatuk ada debu di pesawat. Jadi dinding pesawat tu lah ditepak kata dia kursi tu tetap melakukan tayamum. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu ada yang tayamum macam mana. Jadi tayamum cuma 3. Berniat membasuh muka dengan kedua tangan ini ya. Jadi itu tidak ada becak sampai ke kaki kuping hati lagi. Ya. Nah, coba kita jelaskan. Jadi tayamum ini macam ini caranya. Ini misalnya aku buka deh. Sampai sini ya, ya. Kita kan debu misal kita ambil debu niat tayamum kita nampak ke misalnya ke tempat duduk depan cetak sudah kalau nak sudah nampak itu kalau yang debu ni kan kita main ini sunahnya teng dia atau main ini kalau dia kita debu asli ni kan ada tanah dama banyak nah tak sunah baru kita rata ke di mana anggota muka ni tempat batas tumbuhan anak rambut ni nah sampai sini batasnya nah semuka ni nah tidak sampai menyeluruh sekali tapi tidak boleh terlepas tangannya jadi begitu tempek ni menyeluruh ke lah bukan misalnya jatuhnya lah mustakmal lah terpakai tak baca kalau muka agak gampang Bapak-Ibu sekalian tapi kalau yang namanya tangan agak susah. Jadi ada teknik tangan ni. Kita tepak kan? Tetak kan? Ya. Kita ambil dari sini lah. Sudah lah ini tadi misalnya. Kalau yang ada debunya ni ambil dari sini. Yang kiri masuk yang kanan. Ya. Yang kiri masuk yang kanan, ingat Dimulai kiri membasuh punggung telapak tangan awalnya. Punggung nah Bapak. Ini tangan. Punggung Sap. Nah. Tempel ke ya? Jangan lepas. Nah, ini simpan Buat balik. Ini kan belum nih. Sep. Nah. Tutup di jempol. Tutup jempol ini, tutup. Nah, tutup jempol ini. Tadi kan kita kan batas sini, jempol belum kena kan? Nah, jempol belum kena kaget nutupnya sampai batas jempol. Tapi jangan lepas ini. Nah, ulangi lagi. Yang ini tadi kan masih suci nih. Karena belum nih. Kita ubah ke kiri. Kanan masuk yang kiri. Telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Tap tempel ke sini. Mulai deh. Nah. Pelan-pelan, jangan lepas. Lepaskan dulu jam tangannya deh. Putar balik. Sep. Tutup di jempol ketemu jempol. Sep. Sudah? Gampang kan? Sekali baik, nak menang kali. Iya, itu kan? Ada nian sebenarnya kita kalau misalnya keringanan pacak berwuduk dengan satu aqua itu pacak. Pacak sebenarnya. Ya tergantung lah kalau memang itu pacak kan? Oh, dikitnya syarat wuduk itu sunah 3 kali. Berkali 3 kali. Kalau tidak pacak sekali jadilah. Misalnya nak berhematnya nih, pacak itu saya itu. Cuma kalau tidak pacaknya tadi kita tayamum. Jangan sampai diribut ke pramugari. Ngapa ini habis banyu mana? Nah, itu kan itu. Masa itu yang ada rukso. Kalau masih nak was-was juga kita kodo sembahyang. Tapi kan itu kan tidak ada ini kan kita kan ada rukso ada keringanan istilahnya dalam beribadah. Jadi ini penting. Bapak sekalian sikap lagi kaget Pak Mano sembahyang apa jamaah ada jamaah takdim sekali Bu. Nepak sekali. Untuk muka baru nepak sekali lagi. Ya, sekali tangan. Ya. Kalau dia tu debu, kalau biasanya kalau debu ni yang pasir tu tak apa-apa berkali-kali tu. Ya. Yang nepak di pasir itulah. Tapi kalau orang ni kalau dinding tu kalau di dinding langsung kalau dipisahkannya tak masalah lebih bagus tempat yang beda Maka tadi tak jangan lepas. Kalau lepas mustakmal itu. Nah, gampang kan? Nah, sap. Dah. Sap. Dah.
Ini ilmu penting dalam musafir. Tidak baik kita maki umroh. Tetap juga kita walaupun tidak umroh maki juga ilmu ini. Sekali lagi semayang jamak. Jamak ini ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu solat menggabungkan dua solat dalam satu waktu di waktu awal solat. Misalnya menggabungkan zuhur dengan asar di waktu zuhur, ya. Atau sementara jamak takhir menggabungkan dua solat di waktu akhir. Zuhur asar digabungkan di waktu asar, maka jamak takhir, ya. Nah, ada juga lagi namanya qasar, menyingkat solat. Biasanya kita ini kalau musafir, kalau sudah kita jamak kita qasar. Artinya solat yang genap, ya, yang 2 rakaat, ya, kita gabung disingkat ke yang 4 rakaat tadi jadi 2 rakaat. Misal zuhur 4 rakaat, ya. Asar 4 rakaat, ya. Karena kita jamak dan qasar, maka solatnya 2-2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ya. Nah, kalau kita mengerjakannya itu di waktu zuhur, maka jatuhnya solat jamak takdim. Kalau kita mengerjakan di waktu asar, maka namanya jamak takhir. Yang boleh diqasar itu solat yang 4 rakaat, Bapak-Ibu sekalian. Solat subuh nak diqasar rakaat, alang lemaknya. Lah 2 rakaat diqasar. Kaki jatuh witir. Sikok lagi, ya. Solat maghrib, mana ada qasarnya? Berapa? 3 rakaat bagi 3. Bagi 2, 1,5 rakaat. Jadi yang boleh di qasar itu diringkas qasar, itu solat yang 4 rakaat, zuhur dan asar atau isya. Jadi kalau misalnya maghrib dengan isya, maghribnya 3, isyanya 2. Ya. Kalau subuh tidak. Subuh itu 2. Paham kan? Nah, kalau niatnya nak bahasa Arab jadi aman baca. Kalau aku biasa bahasa Arab, Kalau kita nak mudah bahasa Indonesia, sengaja aku solat fardu zuhur, ya, di jamak di waktu solat fardu zuhur dan asar, Sengaja aku solat fardu zuhur dan asar di jamak, di waktu zuhur. Ya. Di waktu zuhur, ya. 2 rakaat kan Allah 2 rakaat kan Allah Taala, kan? Ya. Karena sengaja aku solat zuhur, kalau kayak asar, di waktu zuhur. Kalau yang zuhur tadi solat fardu zuhur dan asar bersama solat fardu asar itu. Sengaja aku solat fardu zuhur dijamak dengan asar 2 rakaat karena Allah Taala. Kalau yang asar tadi sengaja aku solat fardu asar dijamak di waktu zuhur. Ya, 2 rakaat karena Allah Taala. Dalam hati Ibu, usolli fardu zuhri majmu'an ila asri qasran kata yang mana ning. Usolli fardu isma majmu'an ilaihi al-mas. Misalnya itu kan. Kalau yang baca bahasa Arab, tidak baca bahasa Indonesia, ya. Artinya kayak yang kedua itu misalnya aku melakukan solat asar di waktu zuhur, aku melaksanakan zuhur di waktu asar, atau aku melaksanakan solat zuhur dan asar dengan 2 rakaat, ya. Qasar, kayak biasanya kayak dijelaskan lagi di sana. Ini cuma nginget lagi, ya. Di jamak dan qasar tadi boleh gitu. Cuma kalau sampai di Mekah Madinah, aku nak qasar kita musafir, anak keruginya. Kalau di sana itu kita lajak balik, dianggap inilah banyak semai-mai nak jamak di Mekah, tak baca, jangan, tak berlaku. Setelah itu kalau kita sudah, kita justru nak perbanyak ibadah. Nah, itu. Ada yang nak tanya Bapak sekalian? Ada? Apa yang kurang jelas tadi yang kita jelaskan tadi? Ini insyaallah yang sebagian besar daripada rangkaian ibadah umrah, rukun, ilmu fikihnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya, larangannya lah aku jelaskan kalau, mungkin kaget ketika kita di Mekah, di Madinah Mekah, kaget dijelaskan lagi pas belum briefing, pas TL itu sebelum berangkat, kaget di mobil kita jelaskan lagi, ya. Nah, dilengkapi lagi selain sambil belajar, insyaallah bisa tuh. Nah, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu nak tanya, diaturi. Ya, Bu. Kalau seandainya Pak, ya, kita sholat Ya, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Misalnya kita dari Madinah mau ke Mekah. Iya. Di Madinah misalnya kita sholat zuhur, di Nabawi kan berimaman. Pasti bahan. Iya. Nah, misalnya kita nak jamak ke yang asar tadi, boleh 2 rakaat atau tetap banyak. Boleh 2, boleh 4. Tapi kalau nak lemak 4 beda. Tak perlu nak kejar-kejar itu sebenarnya. Bu. Waktunya masih
Masih ada waktu. Kan qasar itu pilihan, ya. Qasar itu kalau apalagi kita berjalan nian, posisi itu kan tidak berjalan. Iya, sebenarnya. Cuma ada orang nak di qasar, tidak nak nyala ke? Boleh. Cuma aku lemak lah di Madinah sayang nak qasar ini tak apa-apa. Karena ada jamak, ada qasar, ada jamak dan qasar. Itu kan? Maka ada jamak baik, ada jamak dan qasar. Nah itu. Jadi terserahlah. Jadi yang gawe-gawe itu kemufakatan, sepakat dulu. Bertanya, Ustaz, mana kita nih? Apa tuh? Semayang tanya nih, cecak wong lolo belah. Kita ni semayang jamak, kita qasar Bang. Ngomong. Jangan kaget. Sikok ini itu masa kita itu Kita sepakat, rajin-rajin bertanya, Nah, sikok pesan lagi kita ini dari pribadi, Bu. Seluruh kegiatan apa yang kita lakukan ibadah ini, Bu, itu ibadah, Jadi apapun bentuknya, ini dibutuhkan pertama kesabaran, sabar. Jadi bisa jadi selama kita ibadahnya ada hal-hal yang tak kita senangi, baik buang sekitar kita, besar kawan ke sekamar, atau menurut kita hotelnya, kurang seret, misal terjadi, atau makannya kurang seret, sabar baik, Karena kami dari Zapatu ini inginnya memberikan pelayanan terbaik dengan para jemaah itu. Kalau misalnya ada niat kurang, komunikasi ke dengan TL, dengan mutawif. Ustaz, bisa tak nginjak saran ini, misalnya ini. Dia sampai ke apa yang bisa kita perbaiki, kita sampai ke dengan manajemen, Dia baik di Palembang maupun yang manajemen di Saudi Arab itu, sampai ke dengan kami. Apa misalnya kekurangan di Madinah, macam kita perbaiki di Mekah, misal kan. Kalau terjadi ada baik kadang-kadang itu kan. Nah, jadi jangan ngomong ibadah sepanjang ibadah itu berotokan. Banyak nih yang buat terjadi. Main aku dudak main. Habis pahala. Ada kita ni mungkin inilah jalan kita Allah nak menguji tadi dengan banyak sabar dapat pahala. Ada dan banyak bersyukur. Alhamdulillah aku ni baca umrah bersyukur tadi. Ikhlas tadi nerima. Supaya sempurna. Jangan ayat nak berotok. Aku ini. Bukan itu hak jemaah. Misalnya pengen nak ini sampai ke komunikasi ke dengan baik. Ustaz tolong ini misalnya aku ni pacak aja misalnya agak berparaan ini kamar dengan ibu ini akrab walaupun tak sekamar sebelahan bapak ini pak sebelahan kata ni. Ngapa? Supaya lemak ngatur pintunya kalau nak kerodo apa nak kemana kan ngajak kawan Nah jadi itu. Jadi apapun yang keinginan bapak sekalian, rajin berkomunikasi dengan TL dan mutawif. Insyaallah kami siap melayani bapak sekalian. Mungkin itu yang bisa. Ada yang nak tanya lagi? Ayah, silakan Pak. Lemak kalau dia bertanya. Aman aja apa nyawa Ustaz Abu Hurairah kayak nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu. Ini kan kita melakukan rangkaian sholat. Iya. Ada sholat tawaf, lalu sholat di makom Ibrahim. Iya. Intinya kalau kita sholat itu niatnya apa Ustaz? Nah, ini niatnya itu. Iya. Niat sholat mutlak, sholli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Sholli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa salam sebut, sengaja aku sholat sunat di depan makom Ibrahim 2 rakaat. Panjang. Ngertilah itu. Sama macam kita sholat sunat di haram tadi mutlak. Sholli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi kan sunat itu dalam rangka ngambil sunat kita nak ihram. Allah tahu niatnya tu. Kalau bahasa Melayu sahjaku solat 2 rakaat. Kalau zaman itu kan sahjaku bukan sengaja kan. Sahjaku kalau Kiai Zain Sukri sahjaku telah nyebut. Sahjaku solat semayang 2 rakaat kan Allah Taala dah. Itu Bapak. Ada lagi? Ya. Ada nak ditanya lagi mumpung belum kita tutup? Pak. Ate. Bapak Ibu? Ada. Ustaz Abu Hurairah, caknya lah Lampung ini. Mana nih? Langsung ditutup apa dan ada nak sampai ke lagi? Sudah, alhamdulillah. Iya. Jadi untuk ini saya terima kasih dengan pertama Ustaz Abu Hurairah yang menunjuk kepercayaan kita nyampai ke manasik umrah pada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir. Penting manasik ini, terutama yang belum pernah umroh atau haji, belum pernah. Jangan sampai dipacak belajar kena YouTube. Jadi cuma lain afdol kali jiwa untuk belajar langsung tu Ustaz Lain sanad kata. Sanad kau di mana?
Sanad aku dengan Ustaz Junaidi. Ya, itu kan Ustaz Abu Hurairah. Ini kau sanad dengan siapa? YouTube. Google. Pacak. Cuma Mas Aga tu lebih afdal hadir ini lemak. Istilah itu terjingok nanti kita. Mungkin itu baik. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Bapak sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kembali lagi kepada tuan rumah Sohibul.